Balas dendam ini lebih buruk dari kematian. Mulut wanita itu disumpal rokok. Saat dinyalakan, nikotin menyerbu kepalanya hingga hampir mati. Begitu pingsan, si topeng memasang pengeras suara volume maksimal di telinganya, membuatnya spontan buang air. Tak hanya telinga hancur, organ intimnya pun terguncang. Belum berhenti, si topeng menyetrumnya lagi, hingga tubuhnya kesakitan luar biasa. 6 tawanan siuman dengan tangan terikat kuat serta mata dan mulut tertutup kain putih. Mereka hanya bisa merasa takut dan berusaha lepas. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat. Seseorang menempelkan alat setrum ke rak besi. Saat listrik mengalir, semuanya langsung kejang hebat hingga tulang mereka terasa retak. Setelah mereka hampir tak tahan, pria bertopeng mematikan listrik dan membuka penutup mata mereka. Di sana tertulis bahwa mereka telah melukai orang lain, dan hanya dengan mengakui dosa, mereka bisa pulang dengan selamat. Tiba-tiba asap tebal memenuhi ruangan, sekejap mereka pingsan lagi. Saat sadar, penutup mulut mereka sudah lepas, namun kepala mereka dijepit pelat besi dan leher terkunci, hingga tak bisa menoleh. Dari suara yang terdengar, mereka sadar semuanya orang asing. Tapi, kenapa diikat bersama? Pemuda temperamental itu mulai memaki. Lalu pria bertopeng masuk. Ia berjongkok, menyuruh diam, lalu menempelkan alat setrum ke lehernya. Tanpa ragu ia menyetrumnya, dan yang lain pun merasakannya. Untungnya pria bertopeng itu mengingatkan bahwa waktu tidak banyak. Karena takut pada pria bertopeng, mereka mulai mengaku. Pojie mengaku pernah meludahi makanan ibunya, Mage mengaku berselingkuh, dan Xiaomei mengaku memanfaatkan kecantikannya untuk mendekati pria kaya. Hua pun mengaku hanya mengandalkan orang tua hingga tabungan mereka habis. Namun karena jawaban itu salah, pria itu menyetrum mereka hingga kulit kepala terasa kesemutan. Saat alatnya kehabisan daya, dia memperingatkan bahwa jika tidak ada satupun yang bisa mengungkap perbuatan keji yang melibatkan mereka berenam, dia akan segera kembali setelah daya alatnya terisi penuh. Usai si pria bertopeng pergi, mereka menganalisis ucapannya. Mereka merasa semua di sana punya dosa serupa, namun bingung karena tak saling kenal, dan hidup mereka tak pernah bersinggungan. Diskusi lama pun tak membuahkan petunjuk. Kesal, salah satu mengusulkan fokus mencari cara kabur saja. Ming bilang, rak besi sempat bergetar, jadi mereka bisa coba menggesernya bersama. Tapi usul itu ditolak, karena tanpa kunci, rantai tetap tak bisa dilepas. Tengah berdebat, si pria bertopeng kembali membawa ember, dan mengambil sesuatu di belakang Ming. Dalam sekejap, jeritan memilukan pria itu memenuhi ruangan, membuat yang lain ketakutan setengah mati. Mereka melihat pria bertopeng bergerak singkat, dan saat rintihan pria itu melemah, tubuhnya pun segera dipenuhi benda tajam. Karena terikat, yang lain tak tahu apa yang terjadi dan hanya bisa diam ketakutan. Tak lama kemudian, asap memenuhi ruangan. Saat sadar, rantai di tangan kanan mereka telah dilepaskan, sehingga satu tangan bisa bergerak bebas. Laoma menyadari mereka berada di atas piringan bundar, lalu mengajak mereka memutarnya searah jarum jam. Namun, saat mulai memutar, Xiaomei berteriak tajam karena melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi sekarang, sudah terlambat, jadi mereka terus memutar piringan itu. Ketika giliran sampai di posisi Xiaomei, wajah semua orang langsung berubah drastis. Ternyata di lantai ada jari manusia yang tergeletak. Di atasnya masih tertancap benda tajam. Dan Xiaomei berusaha menyembunyikannya di belakang punggungnya, berharap bisa diam-diam membersihkannya nanti. Setelah itu pria bertopeng pergi, lalu berjongkok di depan Xiaomei. Xiaomei pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menusukkan benda tajam ke leher pria bertopeng. Namun ternyata hanya mengenai bahu